Baik, kita lanjutkan ya. Hari ini adalah pertemuan yang ke-10. Materinya materi yang ke-9 karena yang kemarin UTS. Ya, jadi 9. Yang kita bahas hari ini adalah konsep dasar bisnis. Nah, sebelum saya mulai, saya lupa pembukaannya ya. Gara-gara sudah dibuka duluan tadi dengan UTS, jadi lupa. Ya, kita ulang ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun sudah direkam dari tadi ya. Yang pagi tadi juga sama, nggak ada salam pembuka sama sekali, penutupnya ada. Karena saya sudah ajak ngobrol duluan, jadinya saya lupa ya. Jadi yang kita bahas hari ini ada terminologi dari bisnis itu apa. Ini singkat-singkat aja ya. Tujuan bisnis, fungsinya, jenis-jenis bisnis apa saja. Kemudian ada komunikasi bisnis, lalu pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga bisnis ya. Ada yang tahu apa itu bisnis? Bisnis usaha, terus itu aja. Oleh kedua belah pihak. Berarti ada dua belah pihak. Siapa aja? Pihak mana nih? Konsumen dan produsen. Oke. Konsumen dan produsen. Ada lagi yang lain? Apa itu bisnis? Bisnis itu adalah urusan. Ya enggak? Bisnis. Not your business. Ya kan? Bukan urusan Anda. Bisnis tadi usaha, terus apa tadi? Kedua belah pihak. Oh, hubungan kedua belah pihak tersebut bisnis ya. Nanti UASnya mulai dari sini ya. Sini sampai terakhir. Jadi yang kemarin sudah untuk UTS sudah selesai. Kebanyakan. Ya, walaupun open tapi kebanyakan juga yang dibuka kebanyakan. Habis waktu buat bukanya aja. Jawabnya belum. Ya, jadi bisnis itu macam-macam. Ya, ada yang mengartikannya kegiatan atau usaha, betul. Ya. Yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Ini menurut Sutabri ya. Lalu menurut Stanhope ya, bisnis itu adalah, nggak tahu artinya saya, jadi baca aja. Saya ambil taruh situ sudah. Artikannya nanti aja, kalian sendiri aja. Kira-kira apa? Adalah semua aktivitas yang bertujuan untuk menyediakan goods. Itu apa? Bagus. Baik. Kalau servis, layanan. Servis itu bisa dikatakan sebagai jasa. Kalau goods itu barang dan jasa yang diperlukan atau dibutuhkan ya. Need dengan desire itu nanti beda ya, oleh orang-orang, oleh masyarakat. Jadi usaha, semua bentuk aktivitas usaha
yang ditujukan untuk menyediakan kebutuhan baik barang atau jasa dari masyarakat gitu ya, kebutuhan masyarakat. Ada need di situ sama desire. Jadi kalau need itu kebutuhan, sesuatu yang sifatnya dasar. Dasar itu harus ada itu. Contoh kebutuhan dasar adalah kalau kita misalnya pakaian, itu kebutuhan dasar. Ya. Yang penting bisa menutupi badan, itu kebutuhan dasar. Nah, kalau desire itu lebih lagi. Ya, motifnya harus begini, desainnya harus begini, itu keinginan namanya desire. Jadi nanti dibedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Sama nanti ketika masuk ke dalam pemrograman gitu juga. Ya, kita bikin aplikasi, nanti si customer nih bilangnya tambahin ini, tambahin ini, pakai ini. Padahal itu mereka tidak membutuhkan, ya. Itu hanya keinginan aja, pengennya begini, pengennya begitu. Ya. Jadi nanti perlu dibedakan antara need dengan desire, ya. Kemudian yang ketiga, ini is, ya. Bisnis adalah organisasi. Organisasi yang menyediakan barang dan jasa, barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Dari mana tahunya ada keuntungan di situ? Ada profit, profit keuntungan. Ya, yang keempat, adalah F-nya satu aja ya. Sudah dikasih tahu tadi. Nah, intinya seperti itulah ya. Jadi bisnis adalah kegiatan organisasi yang terorganisir, yang terorganisir oleh individu, katanya di sini ya. Tapi sebenarnya bukan hanya individu, bisa juga kelompok ya. Tujuannya adalah memproduksi apa? Memproduksi dan menjual sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Apa yang dijual, apa yang diproduksi, apa yang dijual, yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, societies. Jadi bisnis kesimpulannya adalah kegiatan usaha barang dan jasa. Mendapat keuntungan dari masyarakat, bukan dari masyarakat ya, dari kegiatan usaha. Ya, aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang dan atau jasa. Jadi bisa barang saja, bisa jasa saja, bisa kedua-duanya, gitu ya. Dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, orang yang berusaha menggunakan waktunya untuk melaksanakan bisnis itu disebut dengan entrepreneur. Nah, atau pelaku bisnis secara umum kita sebut ya, pebisnis lah, seperti itu. Nah, yang perlu diketahui oleh dan dikuasai sekaligus digabung jadi satu pelaksanaannya oleh pebisnis itu ada 4, yaitu material. Apa material? Bahan. Human, ya orangnya ya. Harus ada yang melaksanakannya. Kalau nggak ada, suruh barangnya kayu kumpul jadi meja, nggak bisa jadi meja ya. Nah, kemudian ada finance, keuangan, harus ada duitnya. Kemudian informasi itu data yang sudah diolah sehingga memiliki nilai
memiliki arti yang bisa kita pahami. Informasi tentang apa? Macam-macam. Informasi tentang keadaan pasar, misalnya yang sedang diinginkan oleh masyarakat, yang sedang viral, sedang tren, sedang rame di masyarakat, itu apa? Itu bisa jadi peluang. Ya. Ada pertanyaan? Tujuan bisnis banyak sekali. Tujuannya bisa untuk menghasilkan barang dan jasa, untuk pemenuhan kepuasan konsumen, ya. Bisa untuk menghasilkan keuntungan. Ya. Bisnis itu bisa juga dilakukan untuk apa? Melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Ya. Kenapa kok dibentuk sebuah organisasi yang menjalankan usaha tertentu? Pasti punya tujuan. Itu sudah kita bahas kemarin, ya. Tapi kalau kita merujuk kepada kenapa alasannya orang itu kok berkumpul melakukan usaha, kira-kira kenapa? Tujuan utamanya yang sebetulnya tidak dituliskan. Kalau seperti kita kampus, tujuan utamanya apa? Mendirikan kampus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, iya. Tapi ada di balik itu yang sebenarnya semua orang tuh itu, tapi itu nggak perlu disebut, orang sudah paham, yaitu apa? Duit. UUD. Lihat aja semuanya usaha itu nggak disebut itu. Sebenarnya bukan duit, ya, tapi supaya bisa bertahan hidup, supaya bisa survive. Intinya seperti itu, tapi kan nggak perlu disebut. Ya, nah di sini dijelaskan. Tujuannya kenapa kok bikin? Ada juga orang yang melihat orang-orang yang misalnya kesejahteraannya di bawah standar, dia bikinkan usaha, lalu orang ini ditarik masuk situ. Tujuannya apa? Yaitu melindungi kesehatan dompet. Nanti kena kanker, kantong kering. Ya, begitu ya, kesejahteraan karyawan termasuk yang dipikirkan. Ya. Jadi kalau bukan itu tujuannya, bukan UUD tadi, kayaknya agak sulit kita, ya. Kalian ini sekolah, masuk perguruan tinggi, tujuannya apa? Mesti arahnya ke situ. Sebenarnya walaupun nggak diucapin. Ya. Kalau hanya ingin dapat pengakuan, misalnya karena lulus terbaik dengan IPK 4,01 misalnya, kan nggak ada. Tapi lulus ternyata dengan IPK 4,0, nggak ada nilai B-nya itu. Semua. Apakah hanya sampai situ? Dipuji orang, sudah dapat penghargaan, sudah selesai? Enggak. Bisa dimakan penghargaannya? Nggak bisa. Gitu ya. Intinya adalah untuk bertahan hidup. Nah, kemudian bisnis itu bisa jadi juga untuk melatih masyarakat, ya, menjadi masyarakat yang baik, dapat bekerja sama dengan bisnis. Bisnis itu dalam tanda kutip organisasi yang menjalankan usaha tertentu. Bisa juga untuk mendukung pelaksanaan hukum. Misalnya ya, peti. Tahu peti? Peti. Apa sih? Saya asal aja ngomong ditanggapi serius. Peti. Peti itu pertambangan ilegal. Jarang baca koran. Memang nggak ada, Pak. Kami nggak baca koran, Pak. Buat 27 jam saya. Masih selamat dia. Tapi saya jarang nyoret absen, ya. Cuman kadang-kadang saya tahan dulu sampai lewat 30 menit. Lalu saya absennya satu-satu. Kadang-kadang. Ya khawatirnya itu kalau pas kepuhunan.
Apa huni? Nah, wanita penghuni. Nah, cari bahasa Indonesianya apa? Penghuni atau kepuhunan tuh? Penghuni bahasa Dayak, kepuhunan bahasa Banjar. Bahasa Indonesianya apa? Cari. Jadi peti tadi ya, pertambangan ilegal. Nah, daripada ilegal dibentuk sebuah organisasi yang untuk mengakomodir kegiatannya. Jadi usaha pertambangan kayak gitu ya. Nah, itu mendukung pelaksanaan hukum, karena kalau tidak mereka akan melanggar hukum. Nah, gitu ya. Dan seterusnya lah. Nggak ada ya? Bagus. Belum ada. Ini materinya sedikit aja, jadi sebentar aja selesai. Nah, fungsi bisnis. Secara umum, fungsi bisnis adalah menciptakan nilai atau kegunaan suatu produk. Produk itu berupa barang ataupun jasa. Ingat ya, kalau produk itu jangan kita melihatnya ada wujudnya yang kelihatan gitu, ada bentuknya segi empat, segitiga, bulat dan sebagainya. Termasuk produk itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi kita bisa gunakan. Misalnya apa? Kita pakai tapi dipegang nggak bisa. Ada dia kelihatan. Jin pak lain, itu lain. Apakah jin termasuk barang dan jasa? Kita bisa lihat ada. Hah? Enggak. Produk itu tidak harus berupa barang. Tuyul. Contoh ya, contoh yang sedang dipegang di tangan itu HP. HP itu barangnya, produk kelihatan fisiknya, tapi ada yang kelihatan tapi nggak bisa kita pegang. Paham nggak? Aplikasinya, softwarenya itu kelihatan, bisa kita pakai bermanfaat, tapi kita nggak bisa pegang. Yang disebut WA itu yang mana? Aktifin WA. Oh, ini WA pak, bukan. Yang kita geser-geser ini screen, bukan WA-nya. Paham nggak? Nah, jadi produk itu tidak selalu wujudnya secara fisik, ya, bisa juga tidak. Nah, contohnya adalah jasa. Nah, jasa ini macam-macam. Ada jasa nanti yang wujudnya barang, ada juga yang tidak. Misalnya kalau minta tolong sama orang, kalau tukang, itu hasilnya kelihatan, jadinya. Produk yang dihasilkan oleh tukang kelihatan. Atap kita bocor, kita minta tolong tukang, itu jasa. Tapi hasil dari perbuatannya itu ada kelihatan. Ya, atapnya jadi nggak bocor lagi. Nah, ada jasa yang nggak kelihatan. Setelah selesai, sudah selesai. Tapi tadi ada, kita pakai jasanya. Contohnya, naik ojek. Contoh, bisa nggak nangkap nih? Naik ojek, kan nggak kelihatan bekasnya. Setelah kita turun sudah kan? Jasanya tadi dia bawa kita selesai dari tempat asal sampai ke tujuan selesai. Setelah itu apa kelihatan? Itu tadi bekas saya duduk di situ dan sebagainya? Enggak. Paham nggak? Susah memahaminya. Susah. Memang saya susah dipahami. Kalian ini. Nah, jadi menciptakan, fungsi bisnis adalah menciptakan nilai atau kegunaan suatu produk, barang atau jasa. Sebelumnya itu kurang nilainya tuh, atau bahkan tidak ada nilai sama sekali. Ya, sebenarnya banyak tuh. Di samping situ sudah bersih ya. Asalnya nggak ada gunanya tuh, yang dipotong-potong ini tuh. Tapi setelah dipotong itu jadi bermanfaat. Buat apa? Buat makan kambing, makan sapi ya, rumput-rumputnya. Nah, setelah diubah dan diolah menjadi bernilai dan dapat memenuhi kebutuhan
konsumen. Lalu fungsi utamanya bisnis itu ada 4 secara umum ya. Ada form utility, ini mengubah bentuk yang semula batang pohon jadi seperti ini. Ini mengubah bentuk namanya produksi. Kemudian ada possessive utility, ini mengubah kepemilikan, penjualan. Asalnya punya saya, ya, dengan proses bisnis jadi punya kalian, namanya dijual. Pindah kepemilikan ya, itu penjualan. Lalu ada place utility, ini mengubah tempat ini yang semula tidak bisa berfungsi dengan bisnis diusahakan gitu ya, menjadi bisa berfungsi. Contohnya apa? Banyak sekarang ya, rumah-rumah yang penghuninya nggak ada, itu disewa, dijadikan kafe. Contoh, itu merubah tempat, itu dirubah. Ini place utility ya. Bisa juga dipakai untuk proses penyebaran barang, distribusi. Tempat itu tidak ada isinya, kosong misalnya, lalu diubah menjadi tempat bongkar muat dan sebagainya, bisa. Kalau kita lihat ada beberapa ruko itu dijadikan sebagai gudang produk tertentu ya. Di seberang sana dijadikan apa itu yang punya Shopee itu? Shopee Express. Itu juga untuk distribusi ya, itu place utility. Fungsi utamanya ya. Lalu ada time utility, mengubah waktu guna. Ini jadinya pemasaran. Mengubah waktu guna maksudnya gimana? Time utility waktu yang ada dipakai untuk hal-hal yang menghasilkan. Kalau bahasa kita tuh harus produktif. Jadi kayak kalian misalnya harus produktif waktunya. Ketika misalnya tadi datang ke sini ya, itu jam berapa tadi? Jam 12. Oke lah jam 12 ya. Sung-sung datang. Nah, pertanyaannya sung-sung datang nih kemana? Kantin? Enggak di kantin. Ya, sambil dipikir ya, kita tuh sambil duduk di kantin. Apakah hanya duduk saja? Enggak. Paling enggak mesan TS. Atau kalau kalian ini kayaknya gengsinya agak tinggi sedikit, enggak mau TS. Pasti minumannya yang botolan. Ya. Iya, kenapa alasannya? Lebih higienis Pak, lebih yakin saya itu, dan kebersihannya. Kalau dari sisi harga lebih mahal yang botolan. Pada saat itu apakah hanya sekedar duduk minum aja, itu pegang HP. Nah, pada saat pegang HP ini yang dicari, yang dilihat apa? Nah, gunakan sesuatu yang sifatnya produktif. Kalau misalnya ada mata kuliah lain yang kita sulit memahami, cari referensi sambil duduk sambil nunggu. Ini kesini larinya, time utility. Kalau bisa ketemu gitu, ada sesuatu yang bisa kita jual, ada sesuatu yang bisa kita pasarkan. Orang-orang produktif itu biasanya dipertahankan kalau di organisasi. Nggak disuruh apa-apa, dia bikin ini yang membantu mempermudah pekerjaannya misalnya ya. Lanjut ya. Nah, fungsi ini sekaligus, tadi fungsi ada 4 ya. Nah, ini fungsi sekaligus sebagai proses bisnis, ini menurut Stanhope. Yang pertama adalah mencari mendapatkan material sebagai bahan baku. Tapi ini tidak semua bisnis seperti ini. Tidak semua. Ada yang hanya mengubah bentuk aja. Mengubah bentuk itu sudah jadi juga, tapi dikemas lagi, dipasarkan kembali. Itu banyak yang seperti itu ya.
Kemudian yang kedua, ini pabrikasi, ini bikin, memproduksi. Jadi pertama tadi tuh nyari materialnya, bahan mentah, bahan baku. Kemudian fungsi dari bisnis sekaligus proses adalah untuk mengubah dari bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian mendistribusikannya kepada konsumen. Itu fungsi bisnis, ada 3. Jadi nyari bahan baku, diolah sampai jadi, dipasarkan, didistribusikan. 3 itu. Yang tadi 4 tadi apa aja? Nggak usah lihat. Ada mengubah bentuk, mengubah tempat, mengubah waktu. Form utility, possessive utility, time utility, satunya ya itu. Apa satunya? Barusan tadi. Waktu time sudah tadi. Tempat, place gitu. Nah, sedangkan menurut Steinhoff ya seperti ini, nyari bahan, bikin sampai jadi, jual, bahasanya gitulah ya. Ringkasnya seperti itu. Nah, jenis-jenis bisnis macam-macam nih, atau bisa disebut dengan pasar ya. Ada pasar monopsoni, ini bukan nama orang. Ya, ini istilah. Ada pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal. Misalnya di suatu daerah ada kebun atau ada ya perkebunan lah ya. Kemudian menghasilkan sesuatu, dia yang jadi pembelinya. Pokoknya harus ke dia semuanya di wilayah itu gitu ya. Nah, itu disebut dengan monopsoni. Kemudian ada lagi monopoli. Nah, kalau monopoli ini hanya satu perusahaan saja yang mengendalikan semua sampai dengan menentukan harga. Ini bahaya kalau seperti ini ya. Contohnya apa? Yang kelihatan mau memonopoli. Monopoli ini bukan yang mainan itu. Kalian sempat main monopoli? Oh, sempat. Tua juga berarti kalian tuh. Main Halma? Nah, nggak tahu berarti. Halma yang segi 6, yang ada bidak kecil-kecil, yang warna-warni, yang dilompat-lompatin. Kalau kata orang kampung ada lagi main daku-dakuan, tahu daku-dakuan? Yang ada bolong-bolong. Apa? Ya. Main enggrang pernah? Enggrang? Nggak tahu. Monopoli itu dikuasai oleh satu aja. Ada ya. Kemarin begitu harga BBM naik, ada sebuah perusahaan yang harganya lebih murah. Beda ronnya hanya 1. Punya kita 90, punya dia 89. Harganya lebih murah. Tapi disuruh naik juga harganya. Tahu? Perusahaan Vivo. Bukan Vivo HP lain, Vivo minyak. Tahu? Vivo itu harganya lebih murah, beda 1 ron aja. Pertalite itu 90. Kalau yang Vivo 89, tapi iritnya lebih irit Vivo, harganya lebih murah, disuruh naik. Ini mau dimonopoli. Nggak usah disebut ya, masuk sini. Kemudian nggak pakai sensor-sensoran ini, ya ini langsung rekam. Saya males ngeditnya lama lagi. Ya, jadi apa adanya saja. Oligopoli. Nah, ini penawaran satu jenis barang oleh beberapa perusahaan, harga jualnya terbatas. Ini ada pilihan
Jadi bukan dia yang menguasai semuanya, ada beberapa perusahaan. Nah, jual barang yang sama, harganya jadi bersaing. Nah, itu lebih enak. Ya. Lalu ada lagi oligopsony. Ini macam-macam bisnis ya. Sama dengan monopsony tadi. Ya, cuman ada beberapa, ada satu atau dua di suatu tempat itu yang menguasai pasokan. Kalau ada orang lain biasanya dipersulit dan sebagainya. Ya, itu agak susah ya. Nah, yang berikutnya sebenarnya ada beberapa lagi ya, tapi diringkas. Nah, yang berikutnya adalah online business atau bisnis online. Usaha yang dilakukan di internet. Nah, internet itu tidak bisa dipegang, tidak bisa tapi kita menggunakan dan kita merasakan manfaatnya. Apakah dia disebut dengan alam gaib? Bukan, yang kelihatan. Nyata kelihatannya. Perangkat yang kita gunakan ada kelihatan, ya. Nah, apa yang dimanfaatkan? IT terutama, Information and Technology dan komunikasi kalau sekarang. Jadi apa TIK atau ICT, Information, Technology and Communication. Macam-macam tuh ya. Ada website menggunakan medsos, ada lagi yang pakai sistem e-commerce, ada banyak lah. Ya. Nah, tapi perlu diperhatikan dalam online bisnis perlu berhati-hati. Ada prinsip-prinsip keamanan yang harus kita terapkan dan kita laksanakan. Jangan pernah berpikir bahwa ada sistem yang aman 100%, itu nggak ada. Ya. Contohnya HP kalian itu. Ada macam-macam login di situ ya, Facebook login, Instagram login, WA nggak ada login-loginan. Kan gitu ya. Ada email mungkin. Terus apa lagi? E-banking, M-banking misalnya ada ya. Terus apa lagi? Sudah tadi, ada Twitter, ada apa-apa yang lain-lain dan sebagainya. Ya. Ada, semuanya ada masuk di dalam HP. Pertanyaan saya, apakah itu sudah aman? Sudah aman untuk melindungi diri kita dan data kita? Enggak, sama sekali tidak aman. Walaupun passwordnya rumit, ya. Walaupun passwordnya rumit, Facebooknya misalnya nih, di HP kita kan sudah login. Ketika ada orang yang bisa masuk membuka kuncinya, atau katakanlah tidak dikunci sama sekali, itu sudah jebol. Ketika ini bisa dibuka, masuk ke dalam desktopnya sudah jebol. Kenapa? Email bisa dibuka, bisa dilihat semua. Jadi kunci utamanya itu yang mana sebetulnya? Ya, akses ke sininya. Nih. Yang ke sininya. Kalau ini diketahui selesai. Semuanya ini kuncinya. Maka HP-nya di password, dikunci. Ah, nggak apa-apa Pak, HP saya murah juga. Bukan masalah murahnya. Data di situ, ya. Kita ini sedang menyerahkan data kita kepada orang lain, ya. Bisa dibayangkan tuh, semuanya kebaca oleh Google nih, ya. Kontak kita dibaca Google, ya kan? Waktu kita nyimpan kontak, kawan-kawan kita masuk, dia masuknya kemana? Ke Google Kontak. Email kita dibaca sama dia, ya. Sangat berbahaya ya. Habis itu sistemnya jebol. Punya kita, ingat kemarin? Sudah nggak ada lagi kabarnya ya? Udah kenyang kayaknya, makan 600 triliun. 600 miliar. Kemarin hacker. Bjorka. Setelah anggaran dinaikkan, hilang dia.
Makanya ada yang berpendapat dari awal, sejak awal itu sudah ngomong, paling itu orang dalam jiwa. Aslinya bukan Bjorka tapi Bejo namanya, katanya. Karena apa? Dilihat dari beberapa indikasi dari Polandia katanya. Polandia itu benderanya kan kebalikan kita. Terus lambang negaranya sama burung juga. Terus dia ada mengatakan dalam postingannya berkaitan dengan Indonesia. Jadi ada yang curiga seperti itu. Nah sekarang ketika kemarin disetujui DPR, anggarannya hilang, dia nih tenggelam sekarang. Peluang bisnis online banyak dengan cara blogging. Ada Pay2, kalau zaman dulu banyak. Ada PTR, PTC, PTW. Ada Pay2Click. Kalau dulu kerjaannya menghasilkan duit online ya. Online, kita daftar di sebuah website, kita disuruh lihat iklan. Namanya Pay2Click. Kita klik satu buah link, nanti kebuka website, ada hitungannya tuh 30 detik aja kita lihat. Hitung mundur, kalau sudah tutup aja. Dapat 1 sen dolar. 1 sen dolar itu 1/100. Karena 1 dolar itu 100 sen. Ya. Nanti buka lagi satu namanya Pay2Click, buat ngeklik aja. Tapi tunggu sekian detik, nanti kalau sudah selesai katanya sudah tutup, selesai. Ada lagi PTR, Pay2Read. Kita dibayar untuk membaca. Nggak dibaca juga bisa, scroll aja ke bawah pelan-pelan, sampai bawah ada klik tombolnya, sudah dibaca. Dapat 1 sen. Ya, ada lagi Pay2Watch, nonton, suruh nonton. Sekarang di Shopee ada nonton dibayar. Ya. Berapa dibayarnya? 2.000 per apa? Per berapa? Per video? Masa sih? Dulu yang rame apa? Yang ditutup, lupa saya namanya. Bukan. Sempat ada perusahaannya di Indonesia, tapi habis itu ditutup. Karena tidak terdaftar di OJK. Itu nonton video juga sama. Tapi sayangnya, ya nggak terdaftar itu. Banyak ya. Kemudian ada lagi yang namanya affiliate atau reseller. Misalnya, sebelum itu ada di bagian atas ini yang namanya referral system. Jadi beda referral system dalam bisnis itu dengan piramid atau Ponzi. Beda. Biasanya yang paling umum terjadi itu adalah MLM. MLM itu ngajak 2 orang jadi bawahan kita kaki gitu ya. Nanti yang 2 ini ngajak 2 lagi terus. Ini yang paling sugih, yang paling atas. Ya, karena harus seimbang. Kalau nggak seimbang kita belum dapat. Nah, gitu ya. Nah, kalau di internet ini ada yang namanya referral system. Referral itu kita tidak disuruh bikin kaki, ya. Ngajak orang aja cukup, tidak ada batasan. Jadi tidak perlu kanan dan kiri gitu, nggak usah. Misalnya saya ikut Pay2Click, saya ngajak orang itu daftarnya lewat saya gitu ya. Pada saat saya ngeklik iklan, saya dapat 1 sen. 1 iklan 1 sen. Dia ngeklik iklan 1, saya dapat setengah. Tapi dia tetap dapat 1. Saya ditambahin setengah. Nah, dan ini bawahnya boleh banyak. Terus bawahnya lagi ada lagi sekian persen lagi, sekian persen lagi. Nah, kayak gitu. Itu namanya referral system. Beda dengan sistem Ponzi. Kalau Ponzi itu piramid. Nah, ada lagi affiliate atau reseller. Ini banyak ya. Affiliate itu di Amazon contohnya, kalau kita belanja lewat link tertentu di website tertentu, yang punya websitenya itu yang menayangkan iklannya Amazon itu dapat komisi. Kemudian ada lagi buying and selling domains. Ini jual domain, domain.com, .net dan sebagainya. Itu
jual beli ya. Itu harganya bisa sampai ratusan juta satu kalau memang diperlukan orang. Ya. Kemudian ada ad publisher, advertise publisher ya. Contohnya adalah ini. Google AdSense. Google AdSense, kalau kita punya website, kita bekerja sama dengan dia, ngajukan aplikasi, diterima sama dia, kita jadi partner 60-40. 60-nya kita, 40%-nya Google. Ketika iklan itu tayang di website kita, ada orang yang ngeklik, kita dibayar 60%. Nah, seperti itu. Ada yang tertarik? Ini namanya passive income. Jadi kita sambil tidur aja bisa datang duitnya. Dan ini yang sebetulnya yang dicari-cari. Ya. Jadi kerja itu biasa aja, santai aja. Jadi tukang rumput. Besok-besok tiba-tiba beli mobil. Dikira orang kan miara tuyul, padahal benar miara tuyul. Tuyul online tapi ya itu, karena sambil tidur dia bisa menghasilkan. Kenapa? Website kita tuh 24 jam bisa diakses terus. Ada orang yang akses kebetulan, tiba-tiba dia ngeklik iklannya, kita dibayar 60%. Makanya Google tidak pernah rugi. Orang masang iklan di Google tidak pernah rugi. Kenapa? Dia 40%. Makanya dia nyari sebanyak-banyaknya orang yang buat menayangkan iklan. Kalau satu klik, ya ada orang berani pasang iklan satu kali klik, itu misalnya Rp1.000. Saya menayangkan iklan Google, diklik orang satu, saya dapat Rp600, Google dapat Rp400. Kalau iklan itu tayang di 10 website, berarti dia perlu dana, yang pemasang iklannya perlu dana 10.000 kan? 10.000 itu 10 website, masing-masingnya dapat Rp600 aja. Google-nya dapat 4.000, kan 400-nya dia kali 10, tetap untung terus dia. Untung terus dia, ya kan? Nah, pinter tuh, cerdas. Dia cari sebanyak-banyaknya orang yang nayangkan iklan, nggak apa-apa. Yang penting iklannya habis diklik orang, selesai, dia dapat banyak. 40% pokoknya dapat. Yang 60% bagi-bagi sama berapa orang yang nayangkan. Itu. Ada lagi jual beli foto atau desain. Contohnya di sini, di Shutterstock. Banyak macam-macam. Ya. Kemudian memberikan layanan dan dukungan, tanya jawab, bimbingan dan sebagainya. Tuh, support and service. Ya. Di Flat Icon juga bisa bikin desain icon, dijual di situ, bisa ya. Terus online pen test itu penetration test. Ini berkaitan dengan security system. Kalau kita punya keahlian dalam hal hacking, peretasan, bisa nawarkan ke perusahaan. Saya menawarkan uji website Anda. Saya akan jebol. Kalau yang seperti itu, ada dapat izin, dia namanya disebut dengan ethical hacker. Hacker yang beretika. Nah, kalau dia tidak dapat izin menjebol, itu tidak beretika. Kalau yang beretika, dia dapat izin. Kemudian dia terbatas. Saya menguji yang ini aja. Dan itu dijelaskan secara detail. Kemudian ketika dia ketemu celah-celahnya, dia laporkan. Ini celah-celahnya sini. Cara nutupnya gini. Nah, gitu. Kemudian dia merahasiakan celah itu, celah keamanan. Website kita mungkin sudah pernah saya sampaikan, website kita pernah kena hack. Ketika mau klik update, diklik update itu larinya langsung ke website penjualan peti mati. Waktu mau ngupdate website sempat. Beberapa waktu yang lalu, bulan Oktober, tanggal 10, ada 3 folder di website kita hilang, terhapus. Ya bisa masuk.
Saya nggak tahu pelakunya siapa. Mungkin mahasiswa juga nyoba-nyoba kesaktian. Cuma harusnya kalau mahasiswa, kalau tahu ada bolong gitu dikasih tahu, ya. Nggak usah dapat uang. Misalnya mata kuliah sistem keamanan lulus, udah gitu. Kan lebih menarik kayak gitu ya. Atau kalau enggak SPP-nya bayar separuh aja, nah bisa kan. Dan banyak lagi, termasuk diantaranya bikin sekolah online. Misalnya seperti Udemy, kemudian ada banyak. Kalau di Indonesia namanya Decoding, itu kursus online. Ada ujiannya, ada sertifikatnya. Nah itu sama ya. GoDaddy itu tempat jual beli domain. Amazon udah tahu. Ya. Kemudian Envato Market itu jual beli script, kode program. Misalnya, ini kalian punya script buat ini, jual di situ bisa. Ya. Dan ini jualnya tidak seperti menjual barang fisik. Ya. Kalau jual barang fisik, kalau barangnya habis, nggak ada lagi yang dijual. Tapi kalau jual beli software, jual beli desain, itu ada terus barangnya, nggak pernah habis. Kenapa? Contoh aja Microsoft. Kalian tuh semuanya terinstall Microsoft. Belum ada yang pakai Linux kayaknya. Ada yang sudah? Dibikin dual boot buat nyoba-nyoba Linux gimana? Microsoft itu luar biasa. Strateginya dia bikin dikasih gratis 30 hari. Setelah 30 hari muncul tulisan di bawah kanan sini kan, activate Windows. Itu jangan di-crack. Nggak apa-apa aja, nggak usah gengsi. Wah malu Pak dilihat, itu berarti dianggap bajakan. Bukan. Justru saya lihat itu yang nggak ada tulisan itunya tuh, saya curiga bajakan nih, apalagi mahasiswa. Karena kalau ada tulisan activate Windows, itu jelas bahwa itu tidak diaktifasi. Tapi kalau tidak ada, dua kemungkinan. Beli lisensi sehingga tidak muncul itu, atau di-crack, dibajak. Dan itu melanggar hukum. Biarin aja tulisan itu, nggak apa-apa, nggak mati juga laptopnya. Paling yang mati apa? Beberapa fitur aja. Fitur apa? Desktop biasanya. Nggak bisa ganti background, nggak bisa nyeting screensaver, itu aja. Dan itu nggak penting. Background itu nggak penting, kayak gini, saya bikin background, nggak penting, nggak kelihatan backgroundnya. Buat apa background? Sebetulnya ya. Nggak ada ya, lewat. Nah, kembali ke komunikasi, masih ingat ya? Jalurnya ada tegak lurus, ada mendatar, horizontal, vertikal, dan diagonal. Komunikasi dalam bisnis sama, komunikasi bisnis. Nah, unsur-unsurnya dalam komunikasi bisnis harus ada tujuan yang dikomunikasikan itu, ya. Kemudian ada pertukaran, ada timbal balik. Kalau ngomong sendiri bukan komunikasi, ya. Itu namanya ada sedikit error, ya. Ada gagasan, opini, informasi, instruksi yang terjadi di dalam bisnis itu kaitannya dengan komunikasi. Kenapa? Perintah itu berkaitan dengan komunikasi. Kalau nggak ngomong apa-apa, mana tahu kan gitu. Tidak ada ekspresi apa-apa, nggak tahu apa yang disuruh apa, gitu ya. Kemudian ada komunikasi itu salurannya personal dan impersonal. Ada secara pribadi, ada yang secara global, secara umum. Ada yang perlu disampaikan kepada orangnya langsung, ada yang bisa lewat orang lain menyampaikannya, ya. Kemudian ada simbol atau sinyal. Tadi misalnya kalau nunjuk aja sudah, itu sudah simbol. Kasih tahu berdasarkan hasil pekerjaan begini. Dah dikasih kayak gini aja sudah paham kita. Ya, kasih kayak gini paham. Ya. Kemudian dalam komunikasi ada unsurnya, yaitu adalah pencapaian tujuan organisasi. Yang dikomunikasikan itu dalam rangka mencapai tujuan
organisasi. Syarat-syarat komunikasi yang efektif dan juga kendala dalam komunikasi. Komunikasi yang efektif ya harus lengkap. Kita langsung bisa memahami aja maksudnya lengkap itu gimana. Ketika berkomunikasi itu jangan setengah-tengah, seolah-olah seperti ngasih teka-teki ya, malah orangnya nggak paham yang diajak berkomunikasi. Tahulah yang itu siapa itu? Wah, cuman itu aja. Nggak tahu ya. Kemudian singkat. Jangan mutar ke sana kemari, orang dengerin aja pusing. Kemudian ada pertimbangan ketika mengkomunikasikan sesuatu, ada pertimbangan. Pertimbangan itu apa? Ini layak untuk disampaikan, tidak, caranya harus begini dan sebagainya. Harus konkret, nyata. Nyata itu ditunjukkan dengan apa? Tadi ada simbol. Kalau nggak nyata tuh, perintah nggak nyata tuh gimana ya? Saya diam. Nah, kalau tiba-tiba ada yang paham maksud saya, oh betul luar biasa. Tapi itu perlu dites, jangan-jangan kebetulan aja pasnya. Ya. Harus jelas yang dikomunikasikan, sopan caranya ya, lalu teliti. Nah, kendala dalam komunikasi dalam bisnis, struktur komunikasinya buruk, caranya tidak benar, kemudian waktunya tidak tepat, apalagi konten yang dibicarakan itu terlalu luas. Padahal intinya ya itu, ngomong aja langsung gitu, to the point. Sama kayak kalian sama orang tua waktu kecil dulu ya. Kalau mau minta sesuatu tuh kesana kemari dulu. Baru intinya sebetulnya minta duit. Gitu ya. Sama aja. Terjadi juga sama anak saya gitu. Cara penyampaiannya lemah gimana? Ketika berkomunikasi kurang argumen sehingga orang tidak menerima. Ya. Sudah ada mata kuliah yang presentasi ya? Sudah. Nah, cara kalian mempresentasikan itu gimana? Baca, jelaskan, tapi penjelasannya baca juga. Gimana kayak gitu? Itu berkaitan dengan public speaking ya. Jadi memang perlu latihan. Kalau gugup itu pasti gugup, gemeteran, panas dingin rasanya. Kemarin kita sudah bahas stres kerja tuh salah satu bentuknya gitu. Rasanya pengen ke toilet aja terus. Sakit perut, itu biasa. Ada juga yang gatal, ada juga yang jadi lapar. Itu namanya stres. Ketika mau maju itu tiba-tiba ada aja ketendang meja lah, kakinya kesandung kursi lah, saking gugupnya gitu ya. Nah itu perlu dilatih. Maka ketika ada tugas presentasi, saya aja yang presentasi gitu, untuk melatih. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan, ikut. Termasuk sebetulnya cara melatih itu adalah ketika ada tanda tanya. Kenapa? Buat belajar ngomong di hadapan orang ya begitu. Masih mending itu. Kenapa? Lebih ringan ini. Kenapa? Ngomongnya dari sana. Orang semua ngadap sini. Cuman satu orang ngadap ke sana. Mending. Artinya kalau kita musuh-musuhan ibaratnya 1:1. Nah kalau kayak
berapa nih? 20 berapa. Nah sama pada saat posisi kalian presentasi. Kan gitu ya. Berempat misalnya, ya berempat banding berapa gitu. Banding 20. Berarti satu orang lawan 5. Nggak usah dianggap ketika berdiri di depan tuh, ini anggap aja semuanya manusia. Iya benar manusia. Maksudnya dia tidak akan mencelakakan kita gitu. Ya. Tapi harus jujur ya, ketika presentasi, ketika disuruh bertanya, jangan yang sifatnya menjatuhkan. Itu tidak benar. Itu tidak bagus permainan kayak gitu ya. Kalau bertanya memang benar-benar bertanya, satu. Yang kedua, sekalipun kita sudah tahu jawabannya, ya kita tuh punya niat dalam hati tuh, siapa tahu ada kawan-kawan kita yang lain yang punya pertanyaan yang sama dan itu belum diketahui, supaya tahu sama-sama ditanyakanlah itu. Ya sama dengan dosen ngasih tugas, ngasih soal, sudah tahu dosennya. Ngasih soal itu sudah tahu jawabannya. Gitu ya. Nah, cara penyampaian tadi yang lemah. Nanti akan menghadapi yang namanya, kalau di MI ya, D3, 3 orang dosen. Ujian TA itu 3 orang dosen. Kalau di S1, 3 orang dosen plus mahasiswa. Pengujinya bertiga, dia sendiri sini. Menghadapi audiens, sana dosen bertiga. Nanti pas sidang, untungnya sidangnya tertutup. Tapi 5 dosennya. Nah, 5 itu macam-macam kepalanya tuh, beda-beda cara mikirnya. Satu teks itu berlima itu bisa beda-beda cara memahaminya. Nah, perlu latihan dari sekarang ya. Ini kaitannya dengan komunikasi yang efektif. Kendala dalam komunikasi juga kosakata kurang, karena nggak biasa ngomong. Mikir loh, ngeblank. Mau ngomong apa ya? Ngeblank. Ya. Itu kalau nggak biasa ke depan, sesuatu yang sudah diingat bisa hilang. Padahal sudah semalaman nggak tidur itu ngapalin. Ketika berdiri di depan, ketemu ada masanya teng kayak gitu. Blank, langsung keringat mulai keluar, dingin rasanya, ya sudah. Kalau tidak dikendalikan bahaya, bisa pingsan. Nah, kendala dalam komunikasi juga salah pakai media. Harusnya disampaikan langsung, ternyata lewat chat. Harusnya ditelepon, malah di chat. Gitu ya. Harusnya di chat, malah ditelepon, orang lagi sibuk. Gitu ya. Pesannya tercampur, tidak fokus, salah audiens, gangguan lingkungan, dan seterusnya ya. Ayo latihan. Saya mau nanya Pak, kira-kira apa yang perlu saya tanyakan Pak? Pelaku bisnis, macam-macamnya ya, tipe-tipenya. Ada yang memang dari awal, dari dia sekolah sudah pengen jadi pebisnis. Ada, dia sudah mempersiapkan diri duluan dari awal. Namanya early bird, sebutannya ya. Ada lagi yang smooth lender, memang profesional. Mungkin dia baru saja masuk, tetapi dia total. Nah, itu tipe-tipenya ya, pelaku bisnis. Lalu ada yang amfibi, kerja ganda tuh nyambi. Tangkap sana, tangkap sini. Ada tuh pelaku model kayak gitu, banyak. Kampus ini banyak. Ya. Kemudian ada pre-diaper. Ini petualang. Petualang ini modelnya gimana? Ketika sebuah bisnis yang dia jalankan bakal rugi, ya, dia tinggal, ganti lagi baru. Coba lagi sesuatu yang baru, coba lagi, nah, kayak gitu prinsipnya dia.
Kemudian ada ship burner. Nah, ini kalau istilahnya bakar kapal. Kalau dia tahu bakal rugi, sudah menurut analisisnya, oh rugi nanti, ya udah hancurin aja. Buka lagi usaha baru. Ada yang slow starter. Nah, ini perlahan, pelan-pelan. Ada kendala dihadapi, diselesaikan. Fokus terus jalan. Ada kesulitan, stop dulu, tapi nanti jalan lagi terus, ya. Ada yang agak cukup di satu sisi kadang-kadang dia memang berhasil, bisa juga nanti gagal dan stres, bunuh diri, revolusionis. Karena apa? Karena gambling, untung-untungan. Sedang tren sekarang, ayo kita buka, jalankan usaha ini. Sekalinya selesai, bangkrut. Sudah pernah saya ceritakan tuh, yang pasar bisa dibuat, pasar Batu Akik dibuat. Kalian aja tuh batu apa kayak di situ, atau itu nyari di Selok, apa itu di Parit, ada siput, keong-keong gitu. Ngumpul kalian situ rame-rame, ya. Ada orang singgah nanti di situ. Wah, apa sih ini? Macam-macam. Bisa jadi seperti itu, ya. Nah, kira-kira kalian ini di posisi mana nih? Sementara ini pengen bikin usaha. Usaha apa? Harus halal. Nah, jangan bikin, saya mau bikin usaha Pak, usaha judi online. Semua orang itu punya jiwa bisnis. Nah, sama kawan aja di bisnis. Minta ajari sesuatu aja, kita ke kantin dulu kan. Ayo bisnis sudah. Ada yang kayak begitu? Kalau masih sekolah begini, masih belajar, dibagi aja ilmunya. Pasti nambah. Coba aja, ya. Kalau nggak pelit, itu pasti banyak temannya. Ada kalimat ya, kalau kalian berkaitan dengan kedermawanan. Dermawanan ini luas ya maknanya. Ada orang dermawan itu, kalau orang dermawan itu katanya dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Orang dermawan. Tapi kalau orang pelit itu jauh dari Tuhan, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Jauh dari manusia kenapa? Siapa juga nggak ada yang suka berteman sama orang pelit. Makanya jangan pelit, apalagi berkaitan dengan ilmu. Tapi ingat ya, ini positif maksudnya. Jangan kawan minta jawaban tugas dikasih jawabannya, jalannya. Lebih baik ngasih pancing daripada ngasih ikan. Kenapa? Kalau ikan yang dikasih habis digoreng dimakan selesai, dia minta lagi nanti. Tapi kalau dikasih pancingnya, biar dia mancing sendiri. Nanti suatu saat dapat ikan besar, dapat ikan kecil, biar merasakan. Seperti itu. Jadi ketika ngasih tahu itu, ngasih tahu caranya. Jangan pelit ya. Jangan dibisniskan semua. Lembaga bisnis, ini terakhir nih. Ya. Yang dimaksud dengan lembaga bisnis adalah sebuah, bisa dikatakan organisasi, ada institusi dan asosiasi dan sebagainya ya. Lembaga bisnis ini digolongkan macam-macam, bisa berdasarkan alasannya, alasan dibentuknya kenapa. Awal-awal dulu saya sudah sampaikan macam-macam organisasi. Harga organisasi yang
berdasarkan keuntungan, profit, ada yang non profit. Ya. Ada yang berdasarkan strukturnya, ada yang berdasarkan komunitasnya. Misalnya apa? Organisasi keagamaan itu berdasarkan komunitas. Ada yang berdasarkan fungsi dan seterusnya ya. Nah, secara garis besar menurut Soehardi Sigit ya, lembaga bisnis itu ada dua macam. Secara garis besar yaitu secara teknis ekonomis dan secara yuridis ekonomis. Apa itu? Secara teknis ekonomis ada lembaga yang levelnya dasar ya. Nah, kalau ini mengumpulkan sesuatu dari alam. Ini banyak yang kayak begini. Tapi kalau dia dikatakan sebagai lembaga, berarti dia tidak sendiri ya. Jadi pengumpul kayu bakar, banyak pekerjaannya di hutan ngumpulin kayu bakar. Tapi diorganisir, lembaga namanya. Ya. Ada POM utility, tadi POM utility merubah bentuk. Ya. Ada batang kayu diukir, dipotong sedemikian rupa, jadilah ini, jadilah itu dan sebagainya. Itu POM utility. Kemudian place tadi, ya, mengubah tempat. Lalu ada time utility. Bisa contohnya adalah penyewaan tempat, barang. Ya. Itu akan menjadi nilai waktu. Kenapa? Sekian lama, sekian biayanya dan seterusnya ya. Lanjut, ada lagi. Nah. Ada possession utility. Ini jadi agen maklar. Jadi memanfaatkan usaha yang ada di orang lain buat kita ikut mendapatkan keuntungan. Jadi affiliate tadi ya, kalau bisnis online, reseller. Kemudian ada lagi istilah yang sekarang itu apa? Dropshipper ya. Nanti silakan dicari bedanya reseller sama dropshipper. Ada lagi service utility. Nah, ini berkaitan dengan layanan jasa. Ada 6 contohnya ya, lembaga bentuk-bentuknya, lembaga teknis ekonomis. Kemudian ada lagi yang berdasarkan produksinya, ada yang analitis. Ini mengurai bahan mentah agar menjadi barang jadi. Misalnya barang mentah itu seperti sawit. Ini termasuk dalam lembaga yang bersifat analitik, analisis ya. Jadi ini dianalisis, diteliti, dihasilkan. Jadi apa? Sawit jadi minyak apa? Kira minyak rambut. Ada sintetis. Kalau sintetis berkaitan dengan herbal, obat-obatan dan sebagainya ya. Lalu ada fabrication. Ini membuat barang yang jadi dari bahan baku. Jadi ada barang tuh bahan mentah, ada bahan baku jadi. Paham bedanya? Mentah nih sama sekali yang dari asal. Contohnya apa? Ada yang pernah menetes? Oh, menetes itu apa, Pak? Menetes. Menetes itu nyari rotan tuh nah. Menetes wey. Ada yang pernah ikut orang tuanya atau saudaranya memantat? Ngapain? Kirain cuma support doa, ikut-ikut doang. Nah, kalau ikut manuri juga kan, nah gitu. Nah, ada yang pernah ikut orang tua atau saudaranya bahuma? Bahuma tahu bahuma? Bahuma. Beladang petani.
Orang nyari rotan ketika diambil dari hutan sana, ya, itu mentah namanya, barang mentah. Habis itu dibawa ke darat, digosok. Tahu digosok? Nah, itu ngilangin durinya segala macamnya biar agak halus ya. Nah, kalau setelah digosok itu bisa kita katakan itu sebagai bahan baku. Kenapa? Itu sudah siap. Walaupun sebetulnya ada lagi proses lain ya, misalnya diasapi dulu ya. Ada juga yang enggak langsung dibikin. Ada yang asalnya dari daerah-daerah penghasil rotan enggak? Kalian ini. Rotan-rotan kita itu yang beli siapa? Ya orang Pak yang beli. Yang beli rotan kita itu siapa? Bawa ke luar negeri dijual lagi ke kita. Saya tuh punya pikiran karena saya dari Barsel. Abah saya. Jadi kalau tahu desa baru, tuh banyak yang punya kebun rotan. Ya, saya tuh punya pikiran, cuman masalahnya duit aja nggak ada. Siapa tahu kalian mau modali saya. Supaya ekonomi di masyarakat itu berkembang, terutama di wilayah kita, di kampung terutama ya. Maka kalau saran saya tuh mikirnya tuh kalau dari kampung balik ke kampung, gimana caranya kampung maju. Jangan petak lu bakas lepah jual beras. Apa artinya Pak? Lihat di bawah sini nih ada. Itu ya. Saya tuh mikir, kenapa? Karena kalau dari desa saya ke Kebuntok biasanya ya, itu lewat tempat orang menggosok rotan. Baiknya nih, kalau menurut saya ya, baiknya kita bikin usaha langsung di situ. Jadi kita yang beli, bukan perusahaan. Kita yang beli, ya satu pikul lah. Satu pikul itu dibeli, langsung di situ dibikin barang jadi. Entah bikin seperti piring yang dipakai di kantin itu, bikin pemukul rotan pemukul kasur. Terus bikin apa lagi yang dari situ. Kalau di hotel saya lihat ada yang dibentuk seperti kapal. Itu nilainya besar itu. Rangka aja, kayak rangka kapal gitu, tapi berbentuk seperti kapal, perahu, seperti jukung dari rotan. Kalau bisa diproduksi langsung dari tempat menghasilkan, nilainya bisa lebih besar, lebih tinggi, bisa untuk menjalankan ekonomi di daerah. Nah, saya titip kalian nanti ya, kembali ke kampung itu dipikirkan apa kira-kira. Jangan sampai terjadi tanah orang tua habis sudah, kaliannya ini nggak berhasil. Pernah sudah saya sampaikan, tanyain ke orang tua, maksud orang tua menyekolahkan itu apa? Kalian tuh harus menyiapkan tisu ketika nanya. Boleh jadi orang tuanya malah nggak bisa jawab, malah orang tuanya yang nangis. Kenapa? Nggak bisa mengeluarkan apa yang di dalam hati. Jangan dikecewakan. Walaupun banyak punya duit, jangan juga diambur-ambur. Ya, yang ngambur enak, yang nyari duitnya itu susah. Ya. Nah, sekarang lembaga yuridis ekonomis. Kalau tadi teknis ekonomis. Sekarang yuridis ekonomis. Ini ada unsur hukumnya, berbadan hukum. Jadi lembaga ada dua, ada lembaga perseorangan, ada lembaga persekutuan. Ini gabungan orang. Kalau perseorangan, ya udah perseorangan dia sendiri aja, ya. Kemudian kalau persekutuan terbagi tiga, ada persekutuan tidak terbatas, ada tidak terbatas dan terbatas. Ada yang terbatas. Kalau tidak terbatas, misalnya sebuah perusahaan ya, tidak terbatas itu semuanya dikelola dan bertanggung jawab full secara keseluruhan. Saya langsung loncati ke yang terbatas. Kalau terbatas, yang punya modal misalnya 10%, ada yang 30%, ada yang 100%. Kalau 100% berarti dia tidak terbatas. Nah, kalau yang berdasarkan persen,
ada kepemilikan saham lah bahasanya ya, dia akan bertanggung jawab sebatas, nah makanya dikatakan terbatas, sebatas sahamnya dia saja, berapa persen. Ya, kemudian ada yang tidak terbatas dan terbatas, gabungan dua-duanya. Yang terbatas ada 3. Sudah tahu Pak? Iya, kelihatan dari situ. Ada yang namanya perseroan terbatas, ada koperasi, ada yayasan. Perseroan ada 4 seperti itu. Yang paling sering kita lihat itu kalau ada di belakangnya TBK, PT, BNI, TBK. Itu maksudnya adalah perusahaan perseroan terbatas yang terbuka. Maksudnya terbuka apa? Maksudnya terbuka, PT yang terbuka itu dia membuka peluang orang nanam modal di situ. Biasanya sahamnya diperdagangkan di bursa saham, TBK nih. Ya, itu maksudnya terbuka. Jadi orang boleh nanam saham di situ. Kalau tertutup, enggak, itu di lingkungan internal saja, orang-orang tertentu aja, dan dia tidak buka secara umum. Kalau PT kosong itu PT-nya ada, tapi sudah tidak beroperasi lagi. PT asing, sudah tahu dari namanya. Ya, ini perusahaan terbatas, perseroan terbatas yang modal dan kegiatannya dilaksanakan oleh pihak asing. Koperasi, ada primer, ada sekunder, cari sendiri aja. Yayasan ini menurut undang-undangnya adalah non-profit, nggak boleh ngambil keuntungan pribadi. Harusnya malah dia yang mengeluarkan dana untuk yayasannya, karena sifatnya adalah charity, sifatnya amal kalau yayasan. Nggak ada ya? Saya kasih tugas sudah berapa? Wah, 23 dari mana? Mau tugas? Mau nggak? Suka-suka saya aja ya. Terserah Bapak aja lah. Oke, tugas ya. Minggu depan. Aduh Pak, padahal kami sudah semangat Pak. Oke, nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Pertemuan hari ini saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Selamat siang, menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.